Semua ya waktu itu perbicaraan gitu semua. Jadi untuk anak-anak khususnya di kelas bawah ya, di kelas bawah sih ya ada yang baik begitu seperti Sultan Abbas ya. Tapi juga ada yang belum takdir seperti Sultan Wafi, kemudian Davindra. Untuk anak-anak yang kelas 3 gitu. Artinya untuk anak-anak yang kelas 3 kan ini bisa lebih diperkuat lagi karena masih punya kesempatan di kelas-kelas berikutnya. Artinya kalau misalkan belum siap untuk munaqashah, supaya dimatangkan lagi di kelas berikutnya masih ada kesempatan. Dan yang menjadi catatan saya di tartil itu anak-anak dari sisi tartilnya, memang tartil kan nilai langsung tartil fasohah gitu. Dari sisi tartilnya biasanya yang nilainya kurang itu kadang kita ketat di fasohah begitu. Karena asumsinya tartil ini mudah begitu. Anak-anak sudah mengalir, bacanya, dengung, matnya juga sudah stabil, wakofnya pun berhentinya sudah terampil. Nah ini cuman kebalikannya, saya justru fokus ke tartilnya karena tartilnya di sini belum mengalir Ustaz bacanya. Anak-anak ketika saya sodorkan Al-Quran yang tanpa wakof, mereka kaget gitu. Mereka kaget dan kurang terampil berhentinya. Contoh misalkan akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin, dia bingung, aku berhenti di mana ya gitu kan. Itu betul, sampai ada yang bertanya. Berarti ini kita harus kuatkan lagi dari keterampilan tilawahnya. Kalau anak yang sudah paham, kita tidak tidak ada wakaf ibtidaiyah pun, dia justru tidak bertanya, dia inisiatif gitu kan. Sudah terampil berhenti di mana, memulai di mana. Nah itu yang mungkin Ustaz dan Ustazah kita harus kuatkan nih ketika proses pembelajaran dari hari pertama masuk Al-Quran gitu. Bagaimana memperhatikan 7 hal yang penting kan kita, 7 hal yang penting yang diperhatikan ketika masuk Al-Quran, kelas Al-Quran. Salah satunya memang yang poin paling utama adalah menandai wakaf ibtidah. Dan menandai wakaf ibtidah itu tidak jadi patokan juga gitu. Artinya ketika proses belajarnya pasti kemampuan nafas anak kan beda-beda ya. Nah itulah yang harus kita peran kita sebagai guru, memfasilitasi dia. Sudah ada wakaf ibtidahnya tapi ada yang nggak mampu, oke nak, diulang dulu coba. Kesekian kali nggak bisa lagi, mohon maaf nak, kamu berhenti di sini aja ya. Nah, gitu. Khusus untuk kamu berhenti di sini kalimatnya, mulainya di sini. Nah, itu mungkin bisa bisa dilatih lagi saat proses pembelajaran Al-Quran. Bukan saat munaqashah, tapi memang dari awal masuk Al-Quran gitu. Kemudian dari sisi ini dengung masih kena, banyak yang kena. Akana linnasi ajaban gitu, masih dengung, kemudian atau ada yang hilang kalimatnya. An anzirin nasa dibaca nasi ya gitu. Udah lapar mungkin gitu kan, siang ya. Nasi gitu kan. Itu harus diperhatikan. Kalau anak yang grogi gitu kan, atau yang anak grogi atau yang tidak bisa, itu kita bisa merasakan gitu dan kita bisa lihat kalau anak yang bisa gitu kan, pasti dia masih tetap bisa karena saya masih beri kesempatan ketika dengung atau matnya keliru, coba nak diperhatikan lagi, diulangi. Nah, kedua kalinya dia masih seperti itu, berarti ini memang dia belum paham begitu. Tapi kalau keduanya dia betul, berarti ini memang kurang teliti, begitu saja. Nah, itu pun yang harus kita praktekkan saat anak-anak tilawah. Artinya perbaikan yang Ustadz dan Ustazah lakukan ketika mengajar kaitannya dengan dengung dan mad, itu perbaikannya dengan bahasa ulangi. Contoh misalkan akana lin nasi ajaban, stop nak, ulangi. Jadi tidak mesti nunggu ayatnya akhir selesai kemudian kita baru minta ulang. Ulangi, bahasanya ulangi dulu, mengkonfirmasi, memastikan dia itu teliti
atau memang nggak paham nih gitu kan. Keduanya dia baca akana linnasi, sudah betul, berarti memang belum teliti. Kalau yang ketiganya belum betul juga, kita perjelas. Nah, perhatikan, fathah diikuti alif panjang atau pendek? Atau ingat nggak di materi jilid berapa? Atau paling nggak sampai kepada panjang apa pendek? Panjang, Ustaz. Coba gimana? Linnasi, gitu kan? Kita sampai mengarahkan, bukan lantas langsung mencontohkan. Akana linnasi, naknya panjang gitu kan? Kadang kita suka refleks aja gitu. Nah, itu mungkin yang harus kita latih. Kaitannya dengan makhraj, kaitannya dengan makhraj itu kebalikannya, bukan diulang bahasanya. Cara perbaikannya langsung dicontohkan. Iya betul. Akana linnasi ajaban, ulangi nak. Coba ajaban, gitu kan. Ditajamkan lagi ainnya. Jadi dengan praktek gurunya, bukan dengan dengan penggambaran. Misalkan, nak coba ainnya kurang tajam, nak. Setajam apa Ustaz gitu kan. Kita kan anak kan bingung gitu kan. Ainnya kurang ini mengalir, nak, kurang tawasudnya. Wah, itu bahasa-bahasa yang anak-anak malah menimbulkan pertanyaan, membingungkan juga. Maka langsung dipraktekkan. Itu mungkin latihan-latihan yang itu kita bisa perkuat lagi gitu ya. Bisa kita perkuat lagi. Kemudian itu pun terjadi akhirnya dengan gorib. Karena saya pun menguji beberapa gorib, anak-anak yang gorib. Anak wakofnya jadi memaksakan gitu. Wakofnya jauh, dia memaksakan untuk nyampe ke wakof tersebut. Kalau tidak merusak bacaan, ya tidak masalah. Berarti dia memang kuat nafasnya. Tapi ini sampai merusak kepada bacaannya. Sehingga berarti ini memang anak ini bukan memang targetnya ke sana, ke wakof, tapi memang karena dia belum memahami begitu. Belum memahami dan kemampuannya justru saya sering menyampaikan kemarin pas tartil faswah, stop nak, coba berhenti di yang kamu mampu nafasnya. Oh gitu Ustaz. Iya memang gitu kan. Silakan gitu kan. Itu jadi hal-hal seperti baru begitu, anak-anak dengan wakaf yang tidak ada di Al-Quran, kemudian tidak ada di alat tes gorib gitu kan. Ada anak juga yang mungkin ingatannya kuat. Oh Ustadz, jadi goribnya berhentinya sesuai dengan wakaf ibtidah ya Ustadz gitu kan. Ya memang begitu. Kalau kamu tahu dan hafal kan gorib sebetulnya ayatnya setengah hafal ya, walaupun nggak dihafal. Silakan berhenti. Oh ya udah Ustadz berhenti gitu. Dan tepat berhentinya begitu. Sama halnya dengan pertanyaan salah satu koordinator tadi malam, berarti saya teleponan dengan salah satu koordinator. Ustadz, berarti nanti anak-anak kalau dites Al-Quran ke gorib pakai Al-Quran yang tidak ada wakafnya, apakah mereka harus berhenti sesuai dengan wakaf ibtidah gitu kan? Letter luck gitu kan? Ya enggak begitu kan? Karena tadilah keterampilan berhentinya itu yang harus kita latih lagi mungkin di saat proses pembelajaran setiap harinya. Itu saja mungkin Ustaz dan Ustazah tambahan dari saya. Secara umum saya sangat bersyukur bisa hadir di sini offline. Saya baru perdana ya. Kalau online kayaknya udah pernah lihat wajah-wajah Ustaz ini sepertinya nih. Iya, pernah lah gitu kan. Dan saya sampaikan salam juga dari Ustadz Syam. Karena Ustadz Syam udah beberapa kali ya ke sini ya, Ustadz Syam ya. Nah, itu beliau juga menyampaikan salam ke Citras gitu. Ya. Itu saja Ustaz dan Ustazah, cukup dari saya. Nanti kita bahas bagaimana nilainya lebih lanjutnya dengan Ustadz Razi juga. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Sama ini sih saya jadi kenapa anak akan sedikit Ustaz mungkin ya. Kalau tadi ya makanya saya langsung ini juga mengkonfirmasi ke Ustazah Dewi kaitannya dengan mencucu dengan moncong gitu kan. Nah, itu memang rata-rata anak-anak di sini tidak ada yang pakai bahasa moncong. Oh, berarti itu ya tidak apa-apa. Maksudnya ini udah seragam nih.
tinggal nanti kita kuatkan lagi. Tadi betul catatannya memang ya keseragaman karena kita dalam satu naungan yang sama gitu kan. Takutnya ini murid mana ini? Takut ikut munakosaka kita gitu kan. Bukan murid Citra gitu. Karena beda cara jawabnya. Artinya itu diseragamkan. Dan tadi kalau masalah mencucu dan moncong kan bukan hal yang prinsip ya. Artinya bukan hal yang prinsip. Jadi yaitu ibaratnya kalaupun ada perbedaan itu sah-sah saja lah gitu kan. Kita pun tidak sampai menyalahkan begitu. Jadi bukan hal yang prinsip seperti contoh gitu kan. Hukum ro kan dulu contohnya disebutkan semua. Sekarang contohnya hanya beberapa. Itu seperti halnya seperti itu kan tidak prinsip gitu. Artinya bisa. Yang penting tadi betul keseragaman di dalam satu lembaga ya gitu. Jadi kalau ya tapi ya itu tadi kalau cari amannya ya ikut dengan letterluck ya, khususnya untuk komentar gorib ya, letterluck dengan dengan buku. Kalau tajwid sama halnya dengan tilawah tadi, memang butuh keterampilan ya, dan keterampilannya itu saat mengurai tadi dan tidak mesti sama begitu bahasanya. Itu aja Ustaz mungkin. Ustaz, Ya. saya mau tanya, Ya. emang spesifik sukun bertemu ta, hal bertemu syid. Cuman ada satu yang enggak spesifik karena saya belajar mengurai itu kadang nonton juga video mengurai Ustadz Ajib kan. Saya ngurai dari situ. Nah, sempat saya tanya juga kalau qalqalah kubro gimana Ustadz? Misalkan kubro ahad. Iya. Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya saya nanya juga bener nggak huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca wakaf atau gimana gitu. Nah, Ustadz Ajib tadi ya nggak apa-apa begitu. Gitu. Nah, sampai sekarang saya nerapkan yang khusus qalqalah kubro begitu. Betul. Nah, yang saya mau tanya spesifiknya bagaimana cara jawabnya untuk qalqalah kubro ini? Ini menarik nih. Jadi pakainya itu. Jawabannya Ustaz, mengurai qalqalah sugro, yaitu dua jawaban dua-duanya sah. Yeah. Makanya kemarin dua anak yang berdasarkan menjawab dengan dua jawaban tersebut nggak ada yang saya salahkan. Baik itu yang menjawab misalnya bak sukun gitu ya, atau jim sukun ataupun huruf qalqalah yang matinya asli. Nah, kembali lagi Ustaz, kembali lagi. Kalau kita lihat dari dua jawaban ini, kira-kira yang lebih spesifik yang mana kira-kira? Yang menggambar, yang lebih dekat dengan kondisi mengurai itu sendiri, kira-kira yang mana kira-kira? Menyebutkan hurufnya. Menyebut huruf nah, langsung. tapi kan lagi-lagi saya kembalikan nih ke lembaga. Iya. Poinnya adalah keseragaman satu standar, poinnya satu standar, itu akan jauh lebih baik. Nah, monggo disepakati mau yang menyebutkan huruf dan itu sah, mau yang menyebutkan huruf qalqalah mati asli itu juga sah. Ya, betul. Gitu Ustaz. Kalau qalqalah kubro spesifiknya gimana Ustaz contohnya Ustaz? Misal dal gimana? Saya nggak tahu. Kalau qalqalah kubro spesifiknya gimana? Saya nggak tahu nih. Kalau yang saya tahu kalau qalqalah kubro itu sama dengan komentarnya. Iya. Sama dengan teorinya. Huruf qalqalah yang mati yang mendatang sebabkan dibaca wakaf. Itu qalqalah kubro. So saya begitu. Iya, jadi ada juga yang memang tadi makanya kita di riset aja lah di masing-masing kelompok gitu lah. Iya, artinya anak-anak itu pahamnya cepat mana nih gitu kan. Dengan bisa jadi kan begitu ya, dengan spesifik tadi atau biasanya dengan bahasa coba balikin lagi ke pengertiannya. Gitu kan kadang seperti qalqalah kubro kembalikan ke pengertiannya. Ya, jawabannya itu ada di pengertiannya begitu. Ada juga yang demikian. Makanya tadi tidak sampai salah memang mau jawabnya huruf qalqalah yang matinya asli, tapi itu tadi keseragaman lah intinya gitu lagi. Itu Ustaz. Termasuk ini Ustaz benar. Membaca contohnya tuh, kadang ada harokat di huruf terakhir itu ada yang dibuang, ada yang dibaca. Nah, itu juga. Oh, ada perbedaan itu. Wa antum ta'lamun ada ya kayak gitu. Wa antum ta'lamun ada juga. Harusnya dibacakan ya. Nah, bukan di. Setahu saya ada rekaman Ustadz Ajib terkait komentar gorib dan tajwid. Apa di sini udah ada yang punya? Sebenarnya udah ada ya. Udah ada ya. Itu. Nah, kalau memang itu saja yang jadi pegangan. Iya, jadi pegangan betul. Gitu. Di hari ini anak-anak yang tahfiz itu yang juz 30, ya tentunya yang juz 29 dan sebagainya sudah pernah tartil ya. Juz 30 sudah pernah tartil belum? Sudah kan? Sudah lulus. Nah, itu yang menjadi
fokus kita adalah yaitu tadi menjaga bacaannya, kualitas tartilnya. Gitu. Baik, syukur Ustaz. Ya. Itu aja Ustaz dari Ya.